kita harus punya perbedaan dari orang-orang di sekeliling kita. Itulah sejatinya ilmu tentang personal branding, bahwa manusia itu harus punya brand. Brand itu adalah diferensiasi. Diferensiasi itu adalah faktor pembeda, bahwa kita harus berbeda dari orang-orang di sekitar kita kalau kita ingin terpilih. Waktu saya kecil ya, ada satu permainan gambar sih. Judulnya Where is Waldo atau Where is Wally. Itu yang buat adalah seorang ilustrator Inggris namanya Martin Handford. Where is Waldo? Waldo itu satu tokoh ya, mungkin yang seumuran saya atau sedikit lebih muda dari saya itu pasti kenal. Dan generasi di bawah itu pun ada yang kenal, ada yang tidak. Tapi intinya begini, Waldo itu satu tokoh yang sangat spesifik, ya, diciptakan oleh Handford. Pakai kupluk, baju warna merah putih gitu, ya, merah putih kayak kaosnya orang Madura persis, lengan panjang, pakai kacamata bulat, kemudian pakai jeans biru dan dia pakai tongkat. Permainannya ini adalah permainan ilustrasi. Waldo diletakkan dalam satu gambar, dikelilingin oleh bisa banyak orang, bisa sedikit orang. Apa tugas kita dalam permainan Where is Waldo? Kita harus mencari, menentukan yang mana Waldo di tengah kerumunan itu. Nah, intinya permainan ini, ya, Waldo itu kadang gampang untuk kita tunjuk di sini Waldo. Atau kadang-kadang sulit sekali. Kapan dia gampang? Kalau orangnya tidak banyak dan semua orang yang di sekeliling Waldo tidak ada yang sama dengan dia. Atau Waldo menggunakan ciri-ciri yang berbeda. Cirinya tadi ingat ya, pakai kupluk, ya, kemudian pakai kacamata bulat, kaos merah putih, ya kayak kaos orang Madura, celana jeans biru dan pakai tongkat. Ya, makin tidak ada yang menyerupai penampilan Waldo seperti itu, makin gampang dia diterima. Tapi makin banyak yang sama merah putihnya, sama kacamatanya, sama kupluknya, Waldo akan makin sulit diketahui. Apa yang ingin saya sampaikan melalui cerita ini, itulah sejatinya personal branding. Ya, kalau ada investor yang ingin invest di satu perusahaan, kalau majikan ingin mempromosikan stafnya untuk naik pangkat, kalau partner mencari orang mencari partner untuk usahanya, kalau calon mertua ingin mencari calon menantu, dipastikan dia akan mencari orang yang gampang dikenali, bukan? Makin kita gampang dikenali, makin pula kita cepat untuk terpilih. Makin kita sulit untuk dikenali, makin sulit juga untuk kita terpilih. Kenapa sulit untuk dikenali? Kalau kita tidak berbeda dari lingkungan kita. Ya, bagaimana caranya supaya gampang dipilih? Kita harus punya perbedaan dari orang-orang di sekeliling kita. Itulah sejatinya ilmu tentang personal branding, bahwa manusia itu harus punya brand. Brand itu adalah diferensiasi. Diferensiasi itu adalah faktor pembeda, bahwa kita harus berbeda dari orang-orang di sekitar kita kalau kita ingin terpilih. Dan saya selalu ingin mengatakan, apapun profesi Anda, bukan hanya karena Anda artis, ingin jadi artis, bukan karena ingin menjadi kepala daerah, ingin menjadi kepala desa, ingin menjadi anggota DPRD, ya, apapun ya profesi kita, ya, kita harus menjadi orang yang dipilih. Chosen. Jadilah orang yang chosen, yang dipilih. Sekali lagi, untuk dipilih kita harus punya perbedaan, biar gampang orang memilihnya. Ya, di kerumunan itu, ini kok beda banget nih. Ini nih yang saya mau. Ya. Nah, ternyata itulah yang ilmu tentang personal branding. Sekali lagi, untuk sukses, saya selalu mengatakan dalam seminar saya, orang sukses itu adalah orang yang punya personal branding yang kuat dan positif. Ya, kuat, gampang dikenali, tetapi negatif, mungkin juga kita tidak akan dipilih. Mungkin, wah, ini
terkenal, tetapi terkenal ngaconya, terkenal tidak disiplinnya, terkenal kejamnya, terkenal egoisnya, kita tidak akan juga bisa dipilih. Jadi lagi-lagi ya, ilmu tentang personal branding itu adalah ilmu di mana kalau kita mau sukses kita harus berbeda. Ya, buatlah perbedaanmu. Ingat dalam konten saya sebelumnya ya, tidak ada ruangan sukses tuh bagi orang yang setengah-setengah. There is no room for a mediocre. Ya, jadilah orang yang tidak mediocre. Ya, dan itu yang saya ajarkan, saya sharing ya di dalam buku saya Who the Hell Are You. Who the Hell Are You itu maksudnya lu tuh siapa? Kalau kita masuk ruangan, orang nanya ini siapa sih? Mungkin nggak kita akan terpilih? Enggak. Orang ke dalam kita aja kagak. Bagaimana? Terpilih itu kan menyangkut kepercayaan, bukan? Ya, dan semua bagaimana kita harus memiliki brand, bagaimana caranya, apa saja yang harus kita pelajari, apa saja yang harus kita persiapkan, semuanya ada di buku ini. Ya, silakan, jangan pernah berhenti belajar. Saya pun sampai sekarang tetap belajar, tetap membeli buku. Saya membeli buku banyak banget, terus belajar. Saya pun sekarang ikut satu kuliah online dari salah satu perguruan tinggi terkemuka di Inggris. Usia saya udah segini pun saya terus belajar. Untuk Anda yang ingin terus belajar, ya silakan ya membaca buku saya Who the Hell Are You. Selamat melakukan pencarian ya bagaimana membuat personal branding. Saya katakan sekali lagi, kalau kamu mau sukses, kamu harus punya brand. Ya, kalau kamu tidak punya brand alias sama dengan orang di sekitar kamu, kamu tidak akan terpilih. Kalau tidak terpilih, kamu tidak akan sukses. Saya doakan kamu sukses ya dengan karakter pertama. Jangan pernah berhenti belajar dan temukan personal brandmu.